Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu ketua kelasnya mohon disiapkan. Duduk siap dengan rapi. Siap. Sebelum belajar mari kita berbaca doa. Berbaca doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah semua sudah berdoa. Mudah-mudahan setelah kita berdoa pembelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Kemudian ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat. Seperti biasa ibu akan mengecek kehadirannya ya. Yang disebutkan namanya tolong angkatkan tangannya ya. Ardian Rizky Pamungkas, Aura Putri Hermawan, Dea Sapira, Dea Saputri, Dini Hairani, Erni Hernawati, Indri Apriliani, Kanza Tanisa, Meisa, Muhammad Fahmi, Muhammad Rajib Firmansyah, Muhammad Razka, Nafla Syakila, Repangga, Revan, Risma Nur Fauzia, Satya Narayana, Siti Ladia, Talita Distia Melia, yang terakhir Zaila Nuria Khairani. Hadir semua? Alhamdulillah. Semua hadir ya. Nah, alhamdulillah semua hadir. Nah, sekarang untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini, boleh dirapikan dulu pakaiannya. Ya, untuk laki-laki rambutnya dirapihkan, perempuan kerudungnya juga dirapihkan ya. Kemudian lihat di kolong bangkunya atau di sekitarnya apakah ada sampah atau tidak. Boleh dilihat, kalau ada boleh dibuang ya. Ada tidak? Tidak ada ya. Nah, sekarang boleh keluarkan buku tulisnya ya, buku tulisnya untuk dipakai pembelajaran hari ini.
Sudah? Nah, anak-anak, supaya rasa cinta tanah air kita terus tertanam dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, untuk itu semuanya dimohon untuk berdiri. Semuanya berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kuasaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Dimohon untuk duduk kembali. Boleh, duduk kembali ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Mari bermasyarakat, aku istirahat, aku adalah anak Indonesia hebat. Olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat, aku adalah anak Indonesia hebat. Satu kali lagi ya. Benar. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat, aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, udah selesai ya. Nah, anak-anak, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Siap gak? Siap. Coba kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah untuk belajar hari ini? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke. Tepuk siap belajar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Sekarang Ibu akan bertanya. Tadi sudah sarapan belum?
Sudah. Ada yang tidak sarapan? Kenapa? Kesiangan. Kalau nanti biasakan jangan kesiangan ya. Kemudian kenapa kita harus sarapan? Karena kita membutuhkan energi untuk aktivitas. Maka dari itu sarapan adalah hal yang sangat penting, jangan terlewatkan ya. Jadi sebelum kita berangkat sekolah itu harus diutamakan dulu sarapan biar kita energinya itu full ya, semangat sekolahnya, aktivitasnya juga tidak akan terganggu karena lapar ya. Nah, kemudian pernah nggak kalian berpikir organ apa saja sih yang bekerja ketika kita mencerna makanan? Ada yang tahu nggak? Apa? Mulut, iya betul. Ada yang tahu lagi nggak selain mulut? Lambung. Nah, misalnya mulut, kemudian lambung, nah itu merupakan organ yang terlibat pada sistem pencernaan manusia. Ya, ternyata ada banyak sekali, bukan hanya mulut dan lambung. Maka dari itu, kita sekarang akan belajar tentang sistem pencernaan manusia ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya tentang sistem pencernaan manusia itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu sistem pencernaan ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan organ-organ yang terlibat pada sistem pencernaan manusia beserta fungsinya, bukan hanya menjelaskan saja, tapi kalian akan menyebutkan organ-organ yang terlibat, kemudian fungsi-fungsinya itu apa ya. Nah, selanjutnya peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan dari mulut hingga anus ya. Nanti pasti tahu prosesnya ya, alur prosesnya itu seperti apa. Kita akan pelajari. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini itu ya. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil karya dengan percaya diri dan interaktif ya. Sudah paham tujuannya? Paham ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Kalian boleh disimak videonya, diamati video apa yang Ibu tampilkan ya. Silahkan. Teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat makanan yang kita makan tuh kemana perginya setelah dikunyah? Nah, hari ini kita jalan-jalan menelusuri makanan dalam tubuh alias mempelajari sistem pencernaan manusia. Yuk kita bahas. Semua dimulai dari mulut. Di sini makanan kita dikunyah oleh gigi, dibasahi dari mulut, lalu dibentuk jadi bolus supaya lebih mudah ditelan. Air liur sudah mengandung enzim yang mulai mencerna karbohidrat loh. Setelah ditelan, makanan masuk ke kerongkongan, yaitu saluran panjang berbentuk tabung dan 20 cm. Dia menghubungkan mulut ke lambung. Nah, di kerongkongan ini ada yang namanya jalan peristaltik, yaitu gerakan mendorong emas oleh dinding kerongkongan. Dia membantu mendorong makanan masuk ke lambung. Dari tubuh kita. Sekarang kita tiba di lambung. Lambung adalah kantong elastis di perut bagian kiri atas. Di sini makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding lambung yang lemas dan mengandung makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh sel lambung yang mengandung enzim peptid untuk memecah protein jadi peptid, enzim peptid untuk memindahkan protein susu kein, dan yang terakhir asam klorida untuk mengantarkan makanan dari kuman. Setelah itu, makanan yang sudah berbentuk bubur ini akan masuk ke usus halus. Usus halus ini panjang banget, bisa sampai 6 sampai 7 meter, terdiri dari 3 bagian. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, panjang sekitar 25 cm. Di sini makanan dicerna dengan bantuan getah pankreas yang mengandung amilase, mengubah amilum menjadi glukosa, tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino, lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol.
Serta yang terakhir, getah penuh yang membantu memecah lemak. Usus kosong atau jejunum panjang sekitar 2,5 meter. Inilah tiga makanan dari usus 12 jari dicerna lebih lanjut. Yang terakhir, usus penyerapan atau ileum. Ini bagian pembangunan. Inilah seringkali makanan diserap oleh pembuluh darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah semua zat gizi diserap, sisa makanan masuk ke usus besar. Tugasnya menyerap air, vitamin, dan mineral dari sisa makanan. Oh iya, di usus besar juga ada bakteri baik, yaitu E. coli, yang membantu membutuhkan sisa makanan dan membentuk feses. Feses yang sudah terbentuk disimpan dulu di rektum. Kalau sudah penuh, tubuh kita kasih sinyal ke otak. Mungkin kita kayaknya harus ke toilet nih. Dan terakhir, feses dikeluarkan dari tubuh lewat anus. Selesai deh perjalanan makanan dalam sistem pencernaan manusia. Nah, itu dia teman-teman perjalanan seluruh makanan di dalam tubuh kita. Jangan lupa makan makanan sehat dan bergizi supaya sistem pencernaan kita tetap lancar. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, selesai. Nah, barusan kan kalian sudah menyimak video. Nah, Ibu kan bertanya, video tentang apa itu? Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Dalam sistem pencernaan manusia, organ apa saja yang terlibat? Ada yang tahu nggak? Apa saja yang tadi? Apa? Mulut. Terus apa lagi yang kedua? Lambung. Terus ada yang tahu lagi selain itu? Apa? Ada yang tahu nggak? Jadi apa? Usus besar dan usus halus. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Ada yang kelewat ini apa? Kerongkongannya. Ternyata banyak sekali organ-organ yang terlibat pada sistem pencernaan manusia, ya. Nah, sekarang Ibu akan perjelas lagi apa sih itu pengertian sistem pencernaan, fungsinya apa, kemudian alurnya, prosesnya seperti apa. Ibu akan jelaskan ya. Oleh karena itu fokus, konsentrasi. Oke, yang pertama apa sih itu sistem pencernaan manusia? Nah, sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem organ dalam tubuh yang bertugas menerima makanan, ya, kemudian mengubah menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh tubuh dan membuang bagian-bagian yang tidak dapat dicerna. Ya, hebat sekali ya. Nah, proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan kita tadi apa? Digambar, di video apa? Makanannya di apa? Dikunyah, ya. Kemudian bercampur dengan enzim dari air liur, ya. Lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, serta juga usus besar. Kemudian langsung ke anus, ya. Itu ada prosesnya, ya. Nah, selanjutnya pencernaan manusia itu di bagiannya ada dua bagian ternyata, ya. Ketika kita melalui proses pencernaan itu, yang pertama prosesnya itu pencernaan apa? Bentar ya. Bentar. Nah, pencernaan mekanis. Nah, yang pertama ada pencernaan apa? Mekanis. Nah, pencernaan mekanis ini adalah sebuah proses pemecahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil tanpa mengubah susunan kimianya, ya. Contohnya adalah mengunyah makanan tadi di mulut atau meremas-meremas makanan di lambung. Tadi sudah melihat kan videonya ya. Tadi juga. Kemudian ada namanya pencernaan kimiawi, ya. Nah, proses pemecahan makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana lagi, ya, dibantu dengan bantuan enzim pencernaan. Contohnya apa? Contohnya adalah pemecahan karbohidrat menjadi glukosa atau protein menjadi asam amino, ya. Nah, ini ada beberapa organ-organ yang terlibat pada pencernaan manusia. Contohnya ada mulut, ya, di sini sudah diterangkan, ya. Ada mulut, tempat pertama masuknya makanan untuk membantu proses pencernaan mekanis. Kemudian ada kerongkongan, ya,
saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kemudian ada lambung juga, tempat makanan diaduk dan dicerna secara kimia menggunakan asam lambung dan enzim pencernaan. Kemudian juga ada usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Tadi kan sudah lihat ya, ada 3 bagian. Yang pertama bagian apa ini? Apa? Duodenum. Ya, kemudian ada bagian apa lagi? Jejunum. Kemudian ada ileum. Nah, di sini sebagian besar proses pencernaan nutrisi biasanya ya. Nah, kemudian ada usus besar ya. Nah, sekarang pemahaman tentang pengertian, kemudian fungsi. Kalian harus paham ya. Nah, yang pertama ada pengertian mulut. Ya, pengertian mulut itu apa? Coba boleh dibaca sama Aura. Aura coba baca, apa itu pengertian mulut? Mulut adalah bagian awal dari saluran pencernaan pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengunyah makanan, berbicara, serta juga sebagai tempat masuknya udara saat bernapas. Penting tidak punya mulut? Penting ya, sangat-sangat bermanfaat bagi kita, berarti kita harus bersyukur ya. Nah, fungsinya nih dalam mulut itu banyak sekali fungsinya. Tadi juga kan ada air liur dalam mulut itu, kemudian ada gigi, kemudian ada lidah. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya. Fungsi gigi nih contohnya struktur keras dalam mulut yang digunakan untuk memotong, mencabik dan mengunyah makanan ya. Kemudian fungsi lidah apa? Fungsi lidah ini ada juga organ otot yang fleksibel berperan dalam mengecap rasa, membantu mengunyah dan menelan makanan ya. Selanjutnya ada apa ini, gambar apa? Yang mana coba gambar kerongkongan? Ada yang bisa menunjuk gak gambar kerongkongan itu seperti apa, Rajim? Coba ke depan, tunjuk mana gambar kerongkongan yang sebelah mana sih? Ini kan gambarnya terlalu besar, coba kerongkongan yang mana? Iya, bener gak? Bener ya, duduk kembali boleh. Nah, itu adalah kerongkongan. Kerongkongan apa itu? Adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung ya, mendorong makanan melalui gerakan peristaltik tadi ya, diremas-remas ya. Kemudian ada fungsi juga, fungsinya itu mengalirkan makanan yang telah lumat dari mulut ke lambung ya. Nah, selanjutnya ada apa? Lambung ya. Nah, di sini ada pengertiannya juga, lambung itu apa? Coba boleh dibacakan oleh Talita. Boleh baca pengertian lambung apa? Lambung adalah organ berbentuk kantung yang merupakan bagian dari sistem pencernaan manusia. Berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya, lambung itu berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara apa? Mekanik dan kimiawi. Jadi ada berapa? Ada 2 ya. Nah, fungsinya apa itu? Fungsinya adalah mencerna makanan menggunakan proses pencernaan kimiawi, di mana makanan akan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Ya, nah di sini pengertian usus halus. Ya, usus halus itu ada beberapa macam ternyata. Sekarang pengertiannya dulu nih. Siapa yang belum baca pengertiannya, Meisa boleh dibaca pengertian usus halus yang lantang. Pencernaan manusia yang berupa saluran yang berbentuk tabungan mata antara lambung dan tubuh. Nah, usus halus itu adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berupa saluran panjang yang berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Nah, ada 2 ternyata. Ada 2 yaitu fungsi duodenum, usus 12 jari. Berfungsi apa? Untuk melanjutkan pencernaan makanan, khususnya untuk pencernaan kimiawi. Kemudian ada fungsi jejunum tadi sudah dijelaskan. Ya, itu usus kosong. Ya, itu fungsi jejunum adalah untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang sudah dicerna, ya. Nah, selanjutnya di sini ada usus besar. Coba Risma, dibaca dong pengertian usus besar apa? Usus besar adalah bagian saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan juga
Mm-mm. sisa makanan serta membantu mengeluarkan fase sebelum dikeluarkan melalui anus. Oke, fungsinya tuh ada dua, fungsi kolon sama fungsi retrum ya. Itu fungsi kolom itu berfungsinya apa? Kolon itu berfungsi untuk menyerap air dari garam dan dari sisa makanan serta membantu membentuk fases ya. Kemudian fungsi rektum juga. Fungsinya apa? Sebagai tempat menyimpan sementara fase sebelum dikeluarkan melalui anus. Biasanya kan kita nih kalau sudah makan pedas biasanya nih suka sakit perut. Nah, itu adalah proses kolon ya, proses kolon. Terus proses fungsi rektum juga ya. Jadi penyimpanan dulu ya sebelum kita merasakan sakit perut, pengen buang air besar. Nah, itu adalah fungsi dari kolon dan rektum ya. Kemudian ada anus terakhir. Anus itu adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Ya, fungsinya itu untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran fases dari tubuh. Ya, nah, anak-anak supaya kita lebih paham lagi, lebih mengingat lagi bagaimana kan ini tentang pemahaman. Ya, jadi kalian juga kan harus hafal bagian alur proses pencernaan manusia ya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi. Bernyanyi apa? Bernyanyi tentang sistem pencernaan manusia melalui lirik lagu Pelangi-Pelangi, tahu nggak? Pelangi-pelangi alangkah indahmu, ingat? Ingat ya, kita bareng ya. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Oh, lagu pencernaannya kita tulis aja deh di depan ya. Ada yang ini enggak? Kita siapkan dulu ya lagu sistem pencernaan. Lagu organ pencernaan pada manusia. Ibu tuliskan ya. Lagu. Sebentar. Sebentar ya. Coba Ibu putar dulu. Nah, sok ya. Gak usah dituliskan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Organ pencernaan pada manusia mulai dari mulut lalu kerongkongan, lambung usus halus, lalu usus besar, simpannya di rektum, buangnya di anus. Nah, boleh nggak sekali lagi? Boleh. So, 1, 2, 3. Organ pencernaan pada manusia mulai dari mulut lalu kerongkongan, lambung usus halus, Lalu usus besar, simpannya di rektum, buangnya di anus. Oke, coba supaya kita kelihatannya sudah mulai ini nih. Sekarang coba tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, nat, aha aha, semangat. Nah, tadi kan kita sudah memahami penjelasan sistem pencernaan itu seperti apa, kemudian urutannya seperti apa, fungsinya seperti apa. Nah, sekarang kita akan diskusi kelompok ya dengan teman-temannya. Minggu kemarin kan Ibu sudah membuat kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semuanya sudah duduk pada kelompok masing-masing nggak? Oh sudah ya. Nah, berarti
Kalau sudah, Ibu tinggal membagikan LKPD kepada kalian. Nah, sebelum membagikan LKPD, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang akan didiskusikan oleh kelompok ya. Yang pertama untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 dan 2 itu kerja kelompoknya kalian menjelaskan fungsi dari organ yang terlibat pada sistem pencernaan manusia. Kemudian untuk kelompok 3 dan 2, kalian akan mengerjakan fungsi dari sistem pencernaan manusia beserta alurnya. Alur proses pencernaan manusia dari mulai mulut sampai ke anus. Yang untuk itu ketua kelompoknya boleh ke depan membawa LKPD-nya. Boleh, silakan ke depan. Untuk ketua kelompok 1 mana? Ketua kelompok 1 boleh ke depan dulu. Ibu akan membagikan dulu. Nah, supaya tidak ini ya. Boleh ke depan, Risma. Nah, ya. Sebentar ya. Oke, boleh diambil. Untuk kelompok 2, ininya, nak. Pas ketinggalan. Untuk kelompok 2 siapa? Ketuanya, oh iya Meisha, boleh ke depan. Boleh ke depan supaya tidak ribut ya. Boleh ke depan. Untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3. Mana kelompok 3? Boleh. Nanti alat-alatnya ini boleh dibawa ya. Nah, ya. Boleh. Silakan. Untuk kelompok 4. Kelompok 4 ya. Nah, ya. Boleh. Sok, kerjakan ya. Kalau ada yang kebingungan atau belum paham, boleh tanya ke Ibu. Sok, mulai ya. Ini boleh dibuka. Sok, mulai. Mulai ya. Iya. Ya. Nah, ini. Boleh. Gunting dulu. Sok, boleh. Siapa yang guntingnya? Oh, ininya. Nah, Ibu lupa. Maaf ya. Nah, sok. Digunting dulu, ininya buka dulu. Boleh gunting. Ya. Ininya gak usah dibuka. Apa yang ada di styrofoamnya itu plastiknya nggak apa-apa, gak usah dibuka ya. Sok, boleh. Di mana aja, mau di sini boleh. Di sini juga boleh. Sok, gunting dulu ininya. Ini. Nah, untuk ini boleh. Nah, ininya digunting, nanti tempelkan secara berurutan ya. Ini boleh. Sok. Ya, boleh siap aja. Nah. Boleh. Sok. Nah, ini di sini kan ya. Nah, sistem pencernaan manusia yang mana sih tadi ada yang udah disiapkan oleh Ibu? Ini nggak usah. Nah, mana? Lihat Ibu. Oh, yang ini nggak usah dipakai, nak. Nah, ini aja pakainya. Yang ini hanya ininya aja yang dipakai, ya. Sok. Boleh. Apa? Ini aja. Ini boleh semua juga boleh, nggak apa-apa, biar cepet. Sok, boleh ininya. Nah, sok silahkan. Nggak usah. Apa? Ya, dibuka. Yang dibuka, kalau ini nggak usah dipakai ya. Ini yang dipakainya ininya aja. Ya, untuk lambung itu ada di sini. Nah, itu untuk kelompok 1. Boleh ya? Boleh ditanyakan? Kalau ada yang belum ya. Kalau ini, nah ininya digunting, terus Mas. Nah, ininya yang aja yang diguntingnya. Nah, ini kan ini yang rapihnya. Nah, ini kan mulut. Oh, ininya kelebihan. Boleh ambil aja. Nah, ininya. Ini mulut, kerongkongan, lambungnya ini dari sini. Terus satu lagi ini boleh tempelkan ke sini. Makanya ininya dulu yang dikerjakan. Ya, digunting dulu ini yang rapih ya.
Silakan ya, sama ibu dikasih waktu 15 menit. Nah, ininya materinya ada? Ya, boleh. Usus besar fungsinya apa? Anus fungsinya apa? Gitu. Boleh, sok. Ya, boleh. Kekecilan nggak guntingnya? Boleh. So, apa? Ya, yang ini nggak usah digunting, berarti jadi gini. Nah, kan? Ya, tuh. Tuh, tinggal ditempelkan. Siapa yang menempelkan? Lemnya ada? Ada, sok. Di sini ada lemnya? Nggak ada. Ya, nggak usah dibuka. Udah aja ditempelkan. Ya, nah gitu. Boleh ini lemnya. Gimana? Nah gitu, berarti yang dipotongnya apa? Yang ini potongnya, ini nggak usah dipotong, yang ini aja digunting. Nah ini ada dikasih tahu. Nah, ini nanti tinggal begini. Nah ini tumpengnya begini tuh, tinggal begini. Ya, ya, boleh. Nah gitu, boleh. Oh itu buat cowoknya. Apa? Sebelahnya lagi. Iya. Oh, ini sebelahnya lagi. Bentar, ini. Ya kan? Yang ini mah nggak usah, ininya aja yang diambil, digunting, tempelin di sini. Gitu. Nah, sekarang gitu ya. Bantu. Boleh. Kalau ada yang mau bertanya, boleh acungkan tangannya ya. Nanti ibu ke sana. Mana? Ya itu, itu gunting. Awas ini gunting ke gunting. Nah ini cowoknya boleh, guntingnya masih ada nggak? Masih ada, so kamu yang gunting ininya. Nah bisa. Nah gunting ini. Ininya doang. Iya ininya aja. Boleh dikotakin boleh. Kalau mau ininya doang mau dirapihin boleh. Nanti kesini ya tempelkannya ya. Lemnya ada? Ada lemnya? Sang ibu ya. Sebentar. Boleh. Oke. Segini cukup pak? Dah, sok enggak. Nah, untuk mengerjakan ini materinya sudah ada tadi? Udah. Gak apa-apa. Nah, gitu juga gak apa-apa. Ya, boleh. Ya. Nah, gitu. Ya. Ya, digunting. Boleh yang ini aja satu, boleh. Ambil aja satu. Iya.
Nah, boleh. Oh iya, boleh. Nah, ininya boleh gitu. Ini ceritanya di lambung. Iya, nggak apa-apa gitu juga. Nah, boleh. Udah panjang. Nah, boleh. Biar gak susah pakai lem juga nggak apa-apa, yang penting nempel sini. Lemnya ada nggak yang bagus? Nah, sok. Nah, berarti itu ke situ ya. Tempelin dulu ke sini. Nah, ke sini. Ya, nah, ya. Bisa. Boleh. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti ini yang digunting. Ya. Nah, gitu. Gak apa-apa, kecil juga nggak apa-apa. Ini aja. Bawahnya satu aja. Nah, ini materinya kan ada tuh, ya. Kapai mulut, tulis yang kapai di sini. Yang agak besar. Bisa? Ya. Bisa nggak? Nggak apa-apa sih, nggak gitu juga. Ini kan, oh, boleh, terserah. Nanti jadi penghitungannya boleh, terserah kalian. Jangan dulu dipencet ya. Ini ada. Apa? Bisa. Ininya boleh diwarna. Boleh, bisa warna. Hah? Oh, boleh warna. Apa? Tidak ada. Di sini ada. Coba lihat. Cuma ini sayur besar sama lampu. Anus ya? Sama anus. Kan ini? Tidak ada. Yang sebelah sini bagian mulutnya ada nggak? Nggak ada. Ada 1, 2. Yang lambung. Iya, masukin aja di sini. Ini tempelin dulu. Mulutnya ada berapa? 1. Nah, dari mulut dulu. Nah, dari mulut. Iya, ditempel. Pakai ini nih. Ya.
Gak usah itunya mah gak usah. Nanti aja dipasangnya pas mau presentasi baru dimasukin gitu. Boleh sini mas, nah sini contohin ke ibu. Nah ini bagian ininya, puterin. Nah, sini aja, nggak apa-apa. Ya nanti pas ke depan yang jelasin baru saja dipencet. Nah ini ada. Gimana? Apakah ada yang kesulitan? Bisa? Ini bisa. Nah, berarti ininya ada ini supaya enggak ini. Bisa seperti ini. Yang satu lagi ininya ada gak? Coba. Kan ya. Nah, berarti yang ini gunting. Sok gunting. Nah, sesuai. Gunting. Ya boleh, kelebihan ya nggak apa-apa, mau di gini nggak apa-apa, dibiarin boleh, nggak juga nggak apa-apa, sok boleh ya. Si Aji tulisan Sok ininya boleh diwarnain, boleh mau diwarnain ininya boleh. Nah, ya isi materinya tadi sudah ada. Boleh. Apa? Ini kan ini apa? Tembakan dan terlibat pada sistem fungsinya. Berarti fungsinya aja dibaca fungsinya aja. Ininya tempelin dulu ininya biar ini kesini nih tempelin. Di sini tempelin dulu biar rapi. Nanti setelah ditempelkan baru ditulis. Tapi hati-hati nulisnya. Atau bisa mau ini boleh. Ya. Tempelin dulu aja biar cepat. Sok, tempelin. Sok ya. Waktunya beberapa menit lagi. Tadi waktunya berapa menit? 15 menit ya. Sudah berjalan. Ayo, yuk semangat yuk. Yuk. Ya. Oke, sok langsung. Gak diwarnain juga nggak apa-apa, tulis aja ya materinya langsung ya, biar cepat. Waktunya dikit lagi. Nah, waktunya soalnya sedikit lagi biar ada buat presentasi ya. Sok. Ini belum sok. Oh, bagian cowoknya boleh tempelkan. Mana? Nah, yang mana dulu? Oke, sok. Sini sebagian sini ya tuh. Ya, waktunya 10 menit lagi. Ya, bentar lagi, ayo, semangat. Sok, langsung aja pengertiannya dari sini. So, nggak apa-apa singkat juga nggak apa-apa. Sok, nggak apa-apa singkat juga. Yuk, cepat ya. Waktunya sedikit lagi.
Yuk semangat, ayo. Ya, betul. Sok langsung aja. Waktunya sedikit lagi. Yuk semangat. Ya. Ngapa? Anus? Ada? Oh iya, nanti aja sama. Sok ya. Waktunya sedikit lagi. Yuk cepet yuk. Sok cepet. Sok. Fungsinya aja. Coba ibu lihat. Fungsinya. Jangan banyak-banyak fungsinya. Ini aja. Ini sampai ini. Oke. Yuk, waktunya hampir habis, yuk. Yuk, semangat yuk. Yuk. Karena kan kalian harus presentasi juga ya. Yuk. Sudah? Belum, ayo. Boleh diguntingkan materinya ke sini, boleh. Biar cepat gunting materi. Ya. Sok. Nah, biar cepat boleh digunting kok. Materinya gunting aja, tempelkan ke sini boleh. Yuk. Nah. Tempelin aja di sini. Tempelin aja di sini. Materinya udah? Oh, kerongkongan, bagian kerongkongan boleh ditempel ke sini. Iya, boleh. Biar cepat. Nanti bacakan. Sok. Sok lagi. Ini mah dikit lagi ya. Dah. Iya. Ya sok, masukkan aja. Iya, boleh semuanya aja. Nanti tinggal dibaca aja. Sudah? Waktunya udah habis, yuk. Presentasi ya. Ini lampu mana lampu? Sudah? Oke, ada yang sudah, yang lainnya sudah belum? Ayo, semangat. Cepet. Anusnya itu. Ya, dari makanan.
Ya, sok. Dah, go lagi. Oh, ini lambung, boleh. Siap ya. Lagi, apalagi anus mah tulis aja. Kamu nulis anus, kamu nulis anus. Itu ada di depan. Sok langsung presentasi aja ya, semuanya duduk. Yang sudah boleh presentasi. Boleh, silakan yang siap presentasinya siapa? Kelompok berapa? Kelompok? Iya, sok kelompok 4 mau mempresentasikan. Silakan. Boleh ke depan semua. Yuk. Ya. Boleh, sok silakan. Aduh, buka. Dah. Sok silakan lihat ke depan sambil fokus dengan ya. Sok mulai. Boleh. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem pencernaan manusia. Ya, awalnya dari mana? Boleh disiniin. Ini dari mulut. Kemudian masuk ke kerongkongan. Kemudian lambung. Nah, prosesnya seperti ini ya. Sok. Boleh bentar ya. Ini kemudian. Sok. Sok aja, bentar. Sok. Maju. Boleh. Aduh. Nggak cukup. Udahlah, nggak apa-apa. Sok. Nah, boleh ya. Ini bisa diinikan ya. Ini masuk. Ternyata selangnya nggak ini. Nah, ini kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus ya. Oke, udah selesai aja. Oke, sekian. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih untuk kelompok yang sudah presentasi? Bagus? Bagus. Ya. Sok, silakan. Nah, cepat aja. Cepat. Dah ya. Terakhir. Sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencernaan manusia. Yang dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, dari kerongkongan, kemudian ke lambung, dari lambung, kemudian ke usus halus, dari usus halus, kemudian ke usus besar, dari usus besar, kemudian ke anus, seperti terakhir. Ya, sok silahkan. Oke, simulasinya seperti ini ya. Nah, sok salam. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, boleh kelompok yang siap? Boleh. Ke depan. Udah aja. Langsung aja. Sampai sini udah aja. Jangan terlalu ini ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Dari kelompok
Dua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, ini ada fungsi yang pertama apa? Mulut. Terus kedua? Terus fungsinya apa? Coba dibacakan. Peran dalam mendesak kakak, membantu mengunyah dan mengolah makanan. Terus? Fungsi kerongkongan adalah kristalitik, berfungsi mengalirkan makanan yang telah lumat dari mulut ke lambung melalui gerakan Sampai sini sok anusnya apa? Boleh. Udah selesai? Sudah salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus ya. Selanjutnya, untuk kelompok selanjutnya, boleh. Sok salam dulu, boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Organ? Organnya ada apa saja? Betul gak urutannya? Betul. Silahkan. Salam. Terang terakhir apa? Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan, berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran hasil dari tubuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi hasil diskusinya ya, walaupun tadi mungkin ada yang terkendala karena ada yang susah memasangkannya ya. Nah, semuanya sudah bagus-bagus, sudah hebat-hebat ya. Presentasinya kelompok 1, kelompok 2 semuanya sudah bekerja sama dengan teman-temannya, presentasinya sudah bagus. Kemudian kelompok 3 dan 4 pun sama, semuanya hebat, sudah bagus-bagus ya. Nah, supaya kita tidak jenuh ya, kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, se, aha aha, ma, aha aha, mat, semangat. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah memahami ya materinya, sudah diskusi ya, secara berkelompok. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan secara individu ya, secara individu. Sekarang masing-masing ya, boleh dikerjakan, waktunya 5 menit ya. Ya, boleh ya. Ini soal-soalnya ternyata gampang ya. Bolehlah kalian, karena kan sudah paham kan, sudah paham tentang sistem pencernaan? Sudah paham? Sudah, berarti gampang ya, bisa 2 menit kalian selesai ya. Boleh. Boleh dikerjakan. Oh iya.
Sudah ya? Kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan, ke sini. Ya, awas ke sini ya. Kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Awas ya, awas itunya. Proyektornya kesenggol. Hati-hati ya. Hati-hati, yang tertib ya. Yang tertib, oke. Yang tertib, hati-hati yang tertib. Ya. Nah, anak-anak belajar hari ini senang nggak? Senang. Banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini. Kemudian kita akan mengisi refleksi atau perasaan kita saat pembelajaran ya. Nanti takutnya ada yang malu atau bagaimana mengungkapkan perasaannya. Boleh ini diisi ya lembar refleksinya. Ibu kasih lembar refleksinya, boleh diisi ya. Selama 2 menit boleh lah ya. Lembar refleksinya boleh dikerjakan ya. Ya, silahkan diisi bagaimana perasaan kalian hari ini, pembelajaran yang ibu berikan, bagaimana pendapat kalian ya. Jangan lupa kasih nama. Terus apa? Boleh selesai ya, dikumpulkan lagi ke depan. Ya, yang tertib. Yang tertib, jangan ini. Ya. Sudah selesai. Tertib ya. Terima kasih. Oke, sudah semua? Sudah, alhamdulillah ya. Sudah semua, kita sudah selesai belajar tentang sistem pencernaan manusia, kita sudah selesai. Kemudian kita simpulkan pembelajaran yang kita kerjakan tadi itu apa? Ternyata seru sekali ya, belajar tentang sistem pencernaan manusia. Kalian juga sudah senang ya, bahagia tidak? Bahagia ya, sehingga kita jadi tahu nih bahwa proses pada sistem pencernaan itu melibatkan organ-organ di dalam tubuh kita dengan cara yang sangat menakjubkan ya. Kita harus sangat-sangat bersyukur ya, sangat menakjubkan, luar biasa sekali ya, dan bermanfaat sekali bagi tubuh kita ya. Jadi kita ingatkan beberapa organ ini yang terlibat pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama apa? Mulut. Kedua, kerongkongan. Ketiga, lambung. Keempat, kelima, keenam, anus. Ya, benar. Nah, apakah ada yang mau bertanya setelah kita menyimpulkan? Ada tidak? Tidak? Oke, berarti semuanya sudah paham ya? Paham? Paham. Nah, sekarang belajar tadi alhamdulillah semuanya hebat-hebat ya, semuanya suportif, terus diskusinya semuanya bekerja sama, hebat-hebat untuk kelas 5 ini. Tepuk tangan dulu untuk kelas 5. Terima kasih ya. Nah,
anak-anak sebelum pulang, mari dibereskan dulu alat tulisnya. Dirapihkan dulu alat tulisnya. Boleh ya, dirapikan dulu alat tulisnya. Boleh dirapikan dulu. Ya. Boleh ya. Yang sudah berserakan di bangkunya boleh dikumpulkan, nanti dibuang pas mau pulang, boleh ya. Tolong ganti. Masukkan saya sih. Nah, untuk berdoa boleh ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa bersama sebelum pulang. Duduk siap dengan rapi. Siap. Sebelum pulang mari kita berbaca doa. Mulai. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, boleh silakan pulang ya dengan tertib ya.